wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Padang Panjang, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kurikulum Ibu Laili Saadah SPD, yang kita hormati Bapak Firdaus dan Ibu Dira. Selanjutnya ada ibu-ibu guru SMA Negeri 2 Padang Panjang. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada kegiatan kali ini, yaitunya diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang menjadi contoh tauladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kami selaku calon guru penggerak Kota Padang Panjang Angkatan 11 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua, terutama kepada Ibu Wakil Kurikulum dan ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Kegiatan kita ini kemungkinan akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita kali ini, budaya positif lebih kuat lagi di SMA Negeri 2 Padang Panjang. Bapak dan Ibu, marilah kita awali kegiatan kita pada kali ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Untuk acara pertama, marilah kita dengarkan arahan dan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Wakil Kurikulum. Ada yang terhormat Ibu Laili Saadah, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat iman dan nikmat kesempatan pada saat ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi disiplin positif di sekolah kita SMA Negeri 2 Padang Panjang. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang Panjang, dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru muda dan yang berkesempatan hadir pada saat ini. Hari ini adalah diseminasi penerapan disiplin positif, di mana disiplin positif itu kalau kita pelajari di bab PMK mengajar, ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu diantaranya adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya berharap kegiatan ini dapat kita terapkan di SMA Negeri 2 Padang Panjang, karena biasanya posisi kontrol guru itu adalah sebagai penghukum, biasanya seperti itu. Nah, ada 5 posisi kontrol guru selain sebagai penghukum, itu yang terakhir adalah sebagai manajer, juga sebagai penom. Bagaimana kita memposisikan diri kita sehingga kita bisa dapat kesalahan-kesalahan siswa itu tidak hanya konsekuensinya hanya berupa hukuman, tetapi mereka bisa menyadari dan berbuat lebih baik berasal dari dirinya sendiri. Nah, ini yang akan kita peroleh, semoga nanti kita peroleh dalam penerapan disiplin positif atau budaya positif. Besar harapan saya acara ini dapat kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang Panjang yang sebentar lagi, beberapa bulan lagi akan menjadi guru penggerak sebagai motor penggerak untuk SMA Negeri 2 Padang Panjang menuju ke arah lebih baik. Nah, demikianlah sambutan yang dapat saya berikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Ibu Maili yang telah memberikan arahan dan sambutan pada kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan sesuai harapan beliau tadi, bahwasanya penerapan budaya positif yang di dalamnya nanti ada disiplin positif dan segitiga diskusi bagaimana kita menghadapi siswa yang bermasalah bisa kita hadapi dengan penerapan budaya positif ini, sehingga sebuah pandang panjang lebih baik lagi ke depannya. Bapak Ibu, kegiatan kita nanti ada pemaparan materi dari Bapak Firdaus, kemudian dari Bu Dira dan dari saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan salam sukses untuk ibu-ibu guru hebat semuanya yang masih menyempatkan waktu dan masih semangat ya ibu-ibu semuanya untuk melanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita cek semangat Bapak Ibu. Ibu-ibu angkat tangannya, ada jari kita 1 sampai 5 Bapak Ibu. Ketika 5 ibu-ibu masih full power, 4 powernya berkurang sedikit, 3 hampir berkurang, 2 sangat kurang, 1 sudah tidak bertenaga lagi ya itu. Dan kita cek dulu kesiapan Bapak Ibu. Coba angkat tangannya sesuai dengan angka yang Bapak Ibu angkat masing-masing. Alhamdulillah. Kita ibu semuanya masih semangat ya, kita apresiasi untuk guru. Baik ibu-ibu semuanya, hari ini ada ibu guru hebat kita Bu Dira Febriawati. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Padang Panjang. Nah, Bapak Ibu, Bu Dira akan berbagi kepada ibu-ibu semuanya mengenai topik budaya positif yang merupakan salah satu modul yang dipelajari oleh Bu Dira dalam pendidikan guru penggerak. Dan di sini Bu Dira akan berbagi ilmu pengetahuan dan yang pastinya akan bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya dalam proses Bapak Ibu menjadi pendidik di kelas dan di sekolah kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai ibu semuanya, marilah sejenak kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah. Semoga kegiatan kita dilancarkan oleh Allah dan diberkahi dari awal sampai akhirnya. Kita berdoa, kita mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa memperpanjang waktu ibu-ibu semuanya, kepada Bu Dira waktu dan kesempatan kita persilahkan. Terima kasih Pak Daus. Sambil berdiri yang duduk. Nah di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif itu biasanya jarang sekali terlihat di sekolah-sekolah. Kita lebih menganggap arahannya itu ke budaya yang biasanya marah, hukuman, itu biasa kita lakukan. Tapi sekarang hal-hal yang seperti itu akan kita mulai hilangkan. Nah, bagaimana saja budaya positif tersebut? Yang pertama itu kita lihat dulu konsep dari budaya positif. Konsep dari budaya positif pertama perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus mengubah dulu paradigma belajarnya, lalu harus menerapkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, lalu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kita di sini mempunyai ada 8 yang menjadi konsep inti kita untuk menerapkan budaya positifnya. Next. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini artinya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi selama ini kita mengajar itu kan monoton saja, semuanya diajarkan secara standar dan sama. Lalu dengan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga para siswa didik peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang lagi digembar-gemborkan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, makanya kita mengubah cara pola pikir kita tadi, kita berikan pembelajaran yang berdiferensiasi.
sehingga muncul yang namanya profil pelajar Pancasila yang diinginkan, itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi dengan cara kita mengajar berdiferensiasi, semua anak terakomodir kalau untuk mewujudkan profil pelajar Pancasilanya. Nah, selama ini terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol, ilusi dari para guru itu adalah guru yang mengontrol siswa, guru yang mengontrol murid. Itu miskonsepsi. Lalu ada lagi yang kedua itu ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kita suka memberikan kritik kepada siswa. Kita berharap dengan kritikan siswa tersebut karakternya kuat. Ternyata itu salah. Dan ilusi yang ketiga itu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita selalu memberi penguatan-penguatan. Kalau setiap anak melakukan yang bagus, oh hebat, baik, saya suka lihat kamu. Itu tidak selamanya. Memang itu bagus, tapi tidak selamanya itu membuat bermanfaat dan efektif. Kadang ada anak yang ingin, wak nia dipuji di buku, wak nia model itu. Jadi akhirnya anak itu berharap melakukannya itu bukan karena perubahan, tapi karena adanya keinginan dipuji tadi. Lalu miskonsepsi berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita berharap yang ada selama ini kita guru, apa yang kita inginkan itu yang benar. Kita memaksa pada siswa, pada murid-murid sesuai dengan keinginan kita. Itu miskonsepsi yang selalu terjadi. Next. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Sekarang beginilah caranya kita mengubahnya. Nah, selama ini stimulus respon realitasnya atau kebutuhan kita itu sama. Sementara di kontrol sebenarnya kebutuhan kita itu adalah yang berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Sementara kalau di kontrol setiap orang melihat hal yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menganggap semua anak itu sama, tapi kita lihat mereka punya perbedaan. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang selalu terjadi. Lalu seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan bukan hanya tentang kita saja. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau semua dianggap kesalahan, anak akan menarik diri. Tapi semua perilaku pasti ada tujuannya. Jadi kita ubah konsep pemikiran kita kalau semua perilaku itu ada tujuannya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita selalu menganggap, oh anak ini kita yang kontrol, anak ini yang kita yang kontrol. Sehingga di sana anak nggak muncul keinginannya untuk kreatif. Tapi yang harus dijadikan di stimulus kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya tidak akan ada saat anak ribut, woi diamlah, tanamlah, akhirnya tambah ribut. Tapi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Lalu saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara yang benar itu adalah berkolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bukan memaksa, tapi kita kolaborasi dengan si anak. Berikutnya itu model berpikir itu menang atau kalah. Kita selalu memikirkan kali ini sudah menang pasti ada kalahnya. Tapi sekarang diubah lagi, tidak ada yang kalah, tapi menang, menang dan menang. Win-win solution, win-win solution. Oke, terima kasih Bu. Next. Lalu disiplin positif. Sebelum kita masuk disiplin positif, kita pahami dulu disiplin itu apa. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward yang kita anggap penghargaan, ancaman atau hukuman. Biasanya disiplin yang kita terapkan ini karena ada penghargaan, karena ada hukuman, karena ada ancaman dari guru.
Tapi sekarang yang namanya disiplin positif itu kita ubah mindsetnya. Tanpa ada reward, tanpa ada hukuman, tanpa ada ancaman, mereka bisa disiplin. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Intrinsik bukan ekstrinsik. Selama ini yang tercipta biasanya itu adalah yang ekstrinsik, bukan yang intrinsik. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kita ciptakan sendiri, disepakati bersama. Lalu contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu yang di profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini yang kita terapkan sekarang di sekolah untuk profil pelajar Pancasila. Lalu di Ibu Primary Years Program itu nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sungguh banyak. Lalu ada lagi namanya keterampilan nilai kebajikan keterampilan hidup, di mana sini life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, berarti dia tidak pembohong, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, berarti tidak akan ada bullying, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini yang agak susah dimunculkan dari anak, memberikan yang terbaik, karena mereka suka mundur. Oke, next. Lalu kami juga mempelajari itu dasar kebutuhan dasar manusia. Kita manusia pasti punya kebutuhan dasar. Yang pertama itu, yang kebutuhan dasarnya itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kita pengen butuh kebutuhan kita seperti ini, berarti kita akan lakukan tindakannya. Lanjut. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama itu bertahan hidup. Kita selalu bertahan hidup, yaitu pasti butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu kebutuhan dasar. Jadi kalau ada anak yang tidak tergabung dalam suatu kelompok, nggak ada yang mau ajak dalam kelompok, berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Lalu yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu sebuah penguasaan. Dia akan merasa menguasai sesuatu kalau dia diakui orang, dia didengar sama orang lain, berarti dia merasa saya mempunyai suatu penguasaan. Lalu yang keempat kebebasan. Di kebebasan ini dia mandiri, manusia itu punya pilihan, bisa mencoba hal baru dan mampu mengarahkan dirinya sendiri. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan berarti yang senang-senang lah, kayak bermain, humor, lalu antusiasme. Jadi kalau orangnya misalnya kita ngajarnya agak-agak tegang, itu berarti sudah pasti kebutuhan dasar anak nggak terpenuhi. Maka ya pembelajarannya pasti nggak menyenangkan, nggak akan disukai anak. Jadi kalau seandainya 5 kebutuhan dasar manusia ini yang ada pada anak, ini pada anaknya terpenuhi, berarti otomatis si siswa akan merasa nyaman dan mau belajar jadinya. Oke, next. Nah, motivasi perilaku manusia. Kita hati-hati dalam sikap anak, karena setiap sikap itu pasti ada motivasinya. Dalam
dalam motivasi itu ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Kalau yang ekstrinsik itu pertama itu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, ketidaknyamanan atau hukuman. Dia akan melakukan segala sesuatu, yang penting dia nggak kena hukum. Berarti itu masih dalam motivasi ekstrinsik. Yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, kayak yang tadi. Jadi kalau seandainya nilaimu 100, saya akan kasihkan kamu satu buah coklat silver queen. Jadi itu kan karena ada penghargaan dia melakukan. Nah, motivasi ekstrinsik kalau untuk tahap awal bagus, tapi kalau untuk tahap berkelanjutan itu tidak bagus, karena itu akan merusak jiwa si anak juga. Next. Yang motivasi berikutnya itu yang intrinsik. Ini yang kita harapkan berkembang di pada anak. Motivasi intrinsik itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi dia yakin kalau dengan jujur maka kehidupannya akan baik. Maka nilai-nilai yang kejujuran yang di sana yang akan kita terapkan. Tapi kalau tadi karena imbalan, karena hukuman itu kita lanjutkan, maka semuanya akibatnya akan tidak bagus pada pribadi si anak. Kalau intrinsik yang kita terapkan, maka dia akan melihat efek kedepannya bagaimana. Inilah yang harusnya kita kembangkan pada si anak. Next. Nah, biasanya di sekolah kita memberikan yang paling sering itu adalah hukuman. Kalau anak bersalah kita beri hukuman, kalau anak melenceng kita beri hukuman, tanpa kita tahu apapun alasan dari mereka melakukan hukuman tersebut. Misal hukuman itu ciri-cirinya itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Misal anak datang terlambat, lalu karena dia terlambat karena rame, oke, hukumannya lari keliling lapangan, atau hukumannya membersihkan WC. Itu kan hukumannya tiba-tiba. Itu namanya hukuman. Lalu si murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan atau tidak dilibatkan. Jadi pemberian hukuman dia nggak tahu sih kapan dia akan diberi hukuman. Kalau dia terlambat apakah dia diberi hukuman apa, dia nggak tahu. Jadi tidak ada kesepakatan di awal dengan si siswa. Lalu dan hukuman biasanya bersifat satu arah. Kalau yang ada guru yang memberikan kamu terlambat keliling lapangan, itu namanya hukuman. Tapi kalau ditanya ada diskusi dua arah, itu berarti bukan hukuman lagi. Nanti kita lihat ke yang berikutnya. Dan berikutnya hukuman itu biasa berupa fisik, kayak lari, push up, membersihkan kamar mandi, itu termasuk ke dalam hukuman. Dan yang di atas levelnya dari hukuman namanya konsekuensi. Apa itu yang konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana. Kita udah sepakati dulu dengan si anak. Misalnya kita punya aturan kalau terlambat berarti berdiri di luar pagar selama 10 menit. Nah, itu masuk ke konsekuensi. Saat dia terlambat, si anak udah tahu kalau dia terlambat lagi berarti dia berdiri di pagar, di luar pagar. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Berarti kalau dia berdiri di luar pagar nyaman nggak ya? Enggak, mereka pasti akan kesal. Banyak anak-anak yang bilang, deh rata lambe loh, kan? Pastilah di luar pagar. Jadi mereka merasa nggak nyaman. Walaupun itu konsekuensi lebih baik daripada hukuman, tapi si anak masih merasa belum nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau nggak ada murid di sana, berarti nggak bakalan ada konsekuensinya. Kalau nggak ada yang monitor, nggak akan ada konsekuensi. Nah, tahapan yang berikutnya yang lebih bagus itu adalah restitusi. Restitusi di sini itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita proses si anak itu agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita akan tanya dulu, misalnya kalau kayak terlambat, kenapa kamu terlambat, apa alasannya, nanti kita akan carikan jalan keluarnya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Misal kayak si anak, dia datang terlambat, kenapa datang terlambat? Saya begadang bu semalam. Kenapa kamu begadang semalam? Kasihkan main HP bu. Kita kembalikan lagi ke si anak. Kira-kira kalau kamu begini terus,
kalian kamu bakal terlambat terus dong. Iya Bu, kan? Menurutmu bagus atau tidak? Kalau menurut kalau si anak jawab enggak Bu, nah kan? Kamu mau mengubahnya? Ya bagaimana? Kita carikan, suruh mereka nyari sendiri. Solusinya sangat main HP lagi Bu ya. Itu akan berbeda konsepnya dengan kita bisa malam anak dia main HP ledo. Kalau main HP saat diberi tekanan itu si anak jiwanya merasa akan memberontak. Jadi nggak masuk lagi ke dirinya sendiri. Nah di situ kalau dalam tahapan ini restitusi itu tahap yang paling baik. Tapi prosesnya emang agak terlalu panjang, agak mendalam. Next. Nah kita masuk ke posisi kontrol guru. Guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Ini paling sering kita lakukan sebagai penghukum. Setiap anak melakukan kesalahan kita hukum. Setiap anak melakukan kesalahan kita hukum. Itu paling sering dilakukan di sekolah. Dan ini yang berharapnya kita akan berubah. Ada lagi guru yang biasanya agak baik, itu arahnya dia ke pembuat merasa bersalah. Si anak pasti dikasih tahu gini, tuh kan kamu terlambat lagi, akhirnya ibu telat dong mulai pembelajarannya. Jadi anak merasa bersalah. Gurunya nggak marah-marah. Kalau penghukum biasa guru kan sering agak pemarah ya, agak sangar. Tapi kalau membuat masalah, merasa bersalah itu agak lunak gurunya. Gurunya agak lunak, tapi ya tetap si anak merasa dia ya saya salah. Diri yang tertanam di hatinya juga nggak balik. Nah, lalu tata berikutnya ada guru yang sebagai teman. Kalau guru sebagai teman, dia pasti merangkul siswanya. Dia akan ngajak kalau dia kayak terlambat, tuh kan kamu jangan terlambat lagi. Sekarang baik-baik aja ya masuknya. Pokoknya ada guru yang sifatnya itu mengajak untuk menyelamatkan si anak. Dia berusaha menjadi teman. Itu sebenarnya ada posisi yang guru bagus sebagai teman, ada posisi yang guru sebagai teman itu jadi salah. Jadi kita harus pandai menempatkan kapan kita menjadi temannya. Lalu posisi berikutnya itu pemantau. Pemantau kita hanya melihat saja. Seperti sekarang mungkin banyak anak-anak yang merokok di warung yang lain, nanti kita pantau dia dari jauh. Kita pantau, oh ternyata anak ini loh yang merokok, oh anak ini melakukan kesalahan. Itulah posisi kita sebagai pemantau. Nah dari keempat yang tadi kita gabungkan, saat kita menggabungkan maka yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Kita sebagai manajer, kalau manajer berarti ngatur siswanya. Kita udah pantau ternyata kesalahannya di sini, kita ajak dia diskusi sebagai teman, lalu kita bukan mengajak dia bersalah, tapi dia tahu kalau dia itu salah. Nanti ada yang namanya kita di segitiga restitusi setelah ini. Jadi posisi paling enak dan yang paling bagus sebagai guru itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Rasanya kalau kita sebagai manajer, si siswa akan merasa agak nyaman, tenang, dan dia tidak panikan dan tidak emosi saat kita memberikan dia konsekuensi ataupun yang lainnya. Next. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau di sini saya angkat kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini biasanya kalau guru sebagai posisi penghukum, dia akan kasih tahu, hormat pada bendera selama 1 jam karena kamu tidak memakai atribut lengkap. Kalau ada guru yang seperti ini, berarti dia di posisi penghukum. Lalu kalau di posisi pembuat merasa bersalah, si guru biasanya berkata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kalau kita menganggap anak dikasih tahu mengecewakan kita, berarti si anak kan merasa akan sedih deh, ternyata guruku lagi buat cari awak, rasa dia ingin mencari awak, ya kan? Jadi di sini dia akan merasa bersalah. Next. Di posisi sebagai teman, kita bisa ajak atau rangkul dia ngomongnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat kayak gini lagi. Jadi kita ajak dia komunikasi. Tapi kalau sebagai teman seperti ini, ada sebagian siswa yang akan menyalahgunakannya. Nah,
Yang kalau pemantau biasanya si guru berkatanya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu dia memantau. Si guru hanya sebagai pemantau. Dan jika sebagai manajer, kita bertanya dengan baik kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tanyain dulu ke dia tahu nggak salahnya apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia nyari solusinya sendiri. Kata-kata seperti ini yang kita pakai sebagai manajer. Lalu sekarang kita refleksi diri kita sendiri. Kira-kira aku ini berada di posisi kontrol mana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira di posisi kontrol mana Ibu? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih membuat merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Lalu, ayolah lakukan demi bapak, ayolah lakukan demi ibu. Berarti sebagai teman, dia kalau teman dia pasti mau ngelakuin apapun. Lalu, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Di sini kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Di sini si guru memantau nggak kegiatan si siswa. Nah, disinilah sebagai pemantau. Dia pantau kehidupan anak ini. Dia tahu kalau anak ini nggak pernah mendapatkan nilai karena nggak pernah mengerjain tugas. Oke, next. Nah, keyakinan kelas ini mungkin kata-kata yang agak baru kita terima. Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa mesti keyakinan bukan peraturan? Itu muncul dari pertanyaan. Kalau peraturan itu lebih ke arah kita sebagai hukum. Terapkan aturan, kalau nggak bisa, ini konsekuensinya. Ini aturan, ini konsekuensinya. Kalau keyakinan kelas itu kita nanyain kebutuhan mereka apa, dan kita yakini bersama. Keyakinannya itu harus bersifatnya universal, harus umum. Jadi makanya lebih pas yang dipakai itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Next. Nah, ini dia bagaimana cara membentuk keyakinan kelas itu. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kita nggak tahu ya, keyakinan kelas itu berbeda-beda masing-masing kelas. Kalau di kelas tafis, mungkin keyakinannya akan berbeda dengan di kelas teknik, akan berbeda dengan keyakinannya di kelas nanti kebudayaan. Itu akan berbeda-beda di antara masing-masing kelas. Lalu bersifatnya pernyataannya itu universal, menyeluruh, bukan spesifik tapi menyeluruh. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya di kelas tidak boleh makan, jangan kata tidak boleh makan. Tapi kalau kata tidak boleh makan kan ada tidaknya. Itu pernyataannya dia negatif. Kita hilangkan kata-kata tidak. Kira-kira kalau pertanyaannya itu pernyataannya itu tidak boleh makan, positifnya berubahnya jadi apa? Hilang kata tidak. Tapi intinya dia tetap tidak makan, tidak boleh makan. Mungkin bisa kita arahkan menjadi makan dan minum di jam istirahat. Makan dan minum hanya di jam istirahat. Pakai ada hanya di sana. Jadi di dalam selama PBM nggak boleh makan dan minum. Pasti kita akan bertanya dulu ke anak. Kalian maunya apa sih keyakinan kelasnya? Bu, nggak boleh ribut. Kata-kata negatif itu kita hilangkan. Tidak boleh ribut itu dihilangkan. Maka yang kita ganti, ubah dia menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh ribut. Berarti keyakinan kelasnya ubah jadi apa kira-kira? Sampai berasal adalah bayangkan tidak boleh ribut. Sip. Bisa menciptakan
kondisi kelas yang efisien dan efektif. Makasih Bu. Nah, kata-kata yang seperti itu biasa di pertemuan pertama kita bikin dulu di kelas kita, sehingga munculkan dulu ide dari anak, baru nanti bersama-sama mengubah kata yang negatif menjadi positif. Oke. Keyakinan kelas nggak perlu banyak, cukup sedikit tapi pas gitu. Kalau terlalu banyak lupa, apalagi anak-anak zaman sekarang sering lupa. Tapi kalau sedikit pas itu maka dia akan selalu ingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kan tadi kelas tafis dengan kelas kedinasan sama kelas kesehatan itu akan berbeda-beda keyakinannya sesuai dengan kelas yang mereka ampuni. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Makanya tadi kita tanyakan satu persatu, mungkin kita bisa pakai sticky note, dikasihkan ke anak, lalu ditempel, lalu nanti semuanya kita tulis, ada kata-katanya yang negatif, kita ubahkan jadi positif, lalu ada yang mirip, kita gabungkan dia jadi satu. Nah itulah trik cara membuat keyakinan kelas. Next. Berikut yang tadi ada restitusi, yang terbaik daripada hukuman dengan konsekuensi itu restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan antara guru dengan siswa agar dapat hasilnya agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialog di sini kita mengajak si siswa memahami kondisinya, memahami masalahnya, lalu juga mencari solusi dari permasalahannya. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti saat si anak lagi emosi-emosinya, kita tenangkan dia dulu, kita sabarkan dulu. Apalagi kalau anak lagi kelahi, pasti yang berantem ini si Amir berantem dengan si Budi, Amir berantem dengan Budi, mungkin nggak sih mereka akan tenang saat kita panggil? Enggak, kita pasti akan tenangkan dia dulu, sabarkan dulu. Kita berusaha kita di pihak dia dulu. Kalau seandainya si Amir yang emosi, oh ya si Budi kayak gitu, katanya kan, kita tenangkan dulu. Ya kalau di posisimu, nah kayak gitu juga emosi, tapi nanti kita arahkan lebih baik dulu. Jadi kita stabilkan emosinya tadi dengan menstabilkan identitasnya. Yang langkah kedua itu validasi tindakan yang salah. Setelah mereka tenang, kita bisa aja diskusi. Kita baru tahu siapa sih yang benar, siapa yang salah. Mana tindakan-tindakan yang salah mengakibatkan perkelahian. Di sinilah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru kita tanyain keyakinan kelas. Kira-kira tindakan yang salah itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelasnya? Nah, next. Yang lebih detailnya menstabilkan identitas itu prinsipnya itu adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita ngasih tahu anak itu ini adalah intinya, untuk salah itu nggak masalah, yang penting ini sebagai prosesnya. Contohnya itu kayak kalimatnya berbuat salah itu wajar. Jadi kita tenangkan dia dulu. Kalau kita kasih tahu berbuat salah itu wajar, atau kita bisa kasih tahu tidak ada manusia itu yang sempurna. Jadi saat dia emosi, dia tahu dia salah, kita jangan selalu mengucapkan, tapi kita kasih tahu manusia itu wajar, ada salah, dan manusia tidak pernah ada yang sempurna. Atau mungkin kalau kita pernah melakukan kesalahan yang dia lakukan, nggak ada salahnya kita juga mengakui, itu juga pernah kok melakukan kesalahan yang kayak gitu. Atau ibu juga dulu waktu SMA ngerjain yang seperti itu, kalau ibu dipancing, ibu akan emosi, ibu juga bakalan tinju atau apa semacam, itu nggak masalah. Kita untuk menstabilkannya, berarti dia menganggap ternyata yang dilakukan nggak sepenuhnya salah, walaupun itu salah. Lalu ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahannya. Jadi kita jangan mencari kesalahan si anak, kasih tahu di awalnya, jangan kasih tahu kesalahannya apa, siapa yang salah, siapa yang benar, tapi targetnya selesai masalahnya. Kalau dia lagi kelahi tadi Amir dan Budi, kita cuma pengen tahu masalah yang jadi bahan perkelahiannya itu apa.
kita temui mereka, kita cari solusinya bersama-sama. Terus bisa juga kalimatnya itu kamu berhak merasa seperti itu. Kita benarkan dulu apa yang dia lakukan. Itu di proses menstabilkan identitas. Kalau di proses validasi tindakan yang salah, itu pada prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita memberitahu kalau dia ninju berarti dia karena kesal. Itu kita akan memberitahu prinsipnya. Jadi bisa kalimat-kalimat yang kita pakai, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita cari tahu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini kan. Makanya kalau tadi dia tinju, dia hanya ninju meja, kita bisa kasih tahu kamu sebenarnya kan bisa melakukan yang lebih dari ini. Maka atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting menurutmu. Karena mungkin bisa jadi kalau anak lagi dibully, yang diomongin orang tuanya, wajar dia marah. Kita kasih tahu mereka gitu, wajar dia marah karena dia melindungi orang tuanya. Dan kita kasih tahu kalau kita bangga. Jadi dia nggak emosi lagi dan dia bisa nggak stabil. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kalau dia mempertahankan nilai, misalkan ada tuh yang atau makanannya diambil teman. Nah, dia mempertahankan tersebut bisa. Kita kasih kalimat yang seperti ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin baginya makanan tersebut penting. Next. Dan kalau saat menanyakan keyakinan, maka prinsipnya teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ini intrinsipnya yang akan kita munculkan. Contohnya kita nanya apa keyakinan kelas kita, atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di keyakinan, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu. Kita kembalikan keyakinan kelasnya tadi. Atau apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalau dia tadi udah kasar, kita tanya lagi, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Maunya seperti ini, berarti kan kamu nggak mau kan jadi orang yang kasar. Jadi sebenarnya dengan segitiga restitusi mungkin tidak akan ada lagi yang teriak-teriak, emosi dan marah. Kita ajak anak diskusi. Cuman di sini yang dibutuhkan semua guru melakukan segitiga restitusi, bukan hanya sebagian, karena kita harus kolaborasi bersama. Kalau kita hanya sendiri, itu tetap tidak akan bisa tapi lama prosesnya. Tapi kalau semua kita melakukan segitiga restitusi, mungkin akan tercipta anak yang ke arahnya profil pelajar Pancasila. Mungkin ada sedikit video contoh dari segitiga restitusi yang pernah diterapkan. Haikal bertahun terlambat masuk sekolah dan Haikal masuk lingkungan sekolah dengan cara memanjat pagar. Tadi ibu dengar dari Sapam lihat CCTV, katanya Haikal manjat pagar karena terlambat. Betul itu kan? Betul Bu, tadi Haikal manjat pagar karena terlambat sekolahnya Bu. Nah, kenapa kali ini Haikal terlambat sekolah? Soalnya tadi malam Haikal begadang nonton bola Bu, terus bangunnya kesiangan sampai terlambat Haikal sekolahnya Bu. Oh, nonton bola, wajar lah itu. Ibu kalau jadi posisi Haikal, ibu juga bakalan telat bangunnya karena nonton bola. Kan keasikan nonton tuh, baru tidur langsung susah ya bangunnya. Nah, sekarang kalau kira-kira Haikal bakal telat lagi nggak bangunnya sekarang? Enggak Bu, Haikal akan tidur lebih awal Bu, nggak begadang sampai larut malam lagi. Menurut Haikal udah melanggar keyakinan kelas nggak sih? Melanggar. Yang dilanggarnya apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Sekarang disiplin menurut Haikal perlu nggak untuk diri Haikal? Perlu. Berarti Haikal mau merubah masalah yang terjadi ini? Kira-kira gimana cara Haikal memperbaikinya? Kalau tidur bakal lebih awal lagi Bu, nggak begadang lagi sampai larut malam. Terus nanti bangunnya dibantu sama alarm Bu, biar sekolahnya tidak terlambat lagi Bu.
Oke, pas sekali tindakan yang Haikal lakukan. Jadi kedepannya Haikal nggak terlambat lagi. Oke, tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Nah, di sini ada si Haikal yang telat datang sekolah, dia manjat pagar. Saat dipanggil ke ruangan, berarti dia akan panik gitu. Dia akan stres, dia akan sedih. Tapi saat kita sudah coba stabilkan emosinya tadi, stabilkan identitasnya, lalu validasi tindakan yang salah, dia sudah mulai agak tersenyum. Di situ dia merasa ternyata dia melakukan itu nggak hanya dia sendiri saja seperti itu. Orang lain dia kalau dipujinya juga seperti itu. Tapi dia dengan sukarela akan memberikan solusi sendiri untuk dirinya. Dia akan terlambat, kalau dia kira-kira akan terlambat bangun, dia akan hidupkan alarm, dia akan nggak dibangunkan juga. Jadi nggak emosi lagi, dia nggak merasa sedih dan nggak agak tertutup dia orangnya, gitu kan. Mungkin ada kasus yang kedua. Assalamualaikum, kali berdiskusi dengan Budi Kesempatan. Memakai dana sos kedua. Andini adalah bendahara kelas. Andini memakai dana kelas untuk berbelanja kebutuhan pribadinya di kantin sekolah. Dia tadi teman di kelas datang ibu, katanya Dini ngambil uang kas kelas ya untuk jajan. Iya. Kenapa Dini ngambil uang kas untuk jajan? Soalnya Dini nggak ada dikasih uang Manusiawi sih, Din. Kalau kita lagi lapar, pengen makan, terus uang yang ada itu di dalam tas ada uang, walaupun bukan uang kita, pasti kita pengen pakai ya, itu manusiawi. Cuman menurut Dini pakai uang kas itu bakal Dini lakuin lagi nggak? nggak bakal Bu. Menurut Dini keyakinan kelas apa yang telah Dini langgar? Tadi Ibu dengar dari Sapam lihat CCTV, katanya Haikal manjat pagar karena terlambat. Betul itu, Kang? Betul Bu, tadi Haikal manjat pagar karena terlambat sekolahnya Bu. Nah, kenapa kali ini Haikal terlambat sekolah? Soalnya tadi malam Haikal begadang nonton bola Bu, terus bangunnya kesiangan sampai terlambat Haikal sekolahnya Bu. Oh, nonton bola, wajar lah tuh. Ibu kalau jadi posisi Haikal, Ibu juga bakalan telat bangunnya karena nonton bola. Kan keasikan nonton tuh, baru tidur langsung susah ya bangunnya. Nah, sekarang kalau kira-kira Haikal bakal telat lagi nggak bangunnya sekarang? Enggak Bu, Haikal akan tidur lebih awal Bu, enggak begadang sampai larut malam lagi. Menurut Haikal udah melanggar keyakinan kelas nggak sih? Melanggar Yang dilanggarnya apa? kedisiplinan Bu. Kedisiplinan. Sekarang disiplin menurut Haikal perlu nggak untuk diri Haikal? Perlu Bu. Perlu. Berarti Haikal mau merubah masalah yang terjadi ini? Mau Bu. Kira-kira gimana cara Haikal memperbaikinya? Haikal tidur bakal lebih awal lagi Bu, enggak begadang lagi sampai larut malam. Terus nanti bangunnya akan dibantu sama alarm Bu, biar sekolahnya tidak terlambat lagi Bu. Oke, pas sekali tindakan yang Haikal lakukan. Jadi kedepannya Haikal nggak terlambat lagi. Oke, tetap semangat ya. Ya Bu. Sekarang silakan kembali ke kelas. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal dari kelas 12 F9. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Dira terkait kesalahan yang saya lakukan. Saya memanjat pagar karena terlambat pergi ke sekolah. Dikarenakan semalam saya nonton bola sampai larut malam dan bangunnya kesiangan. Kedepannya saya akan mulai tidur lebih awal agar tidak terlambat bangun. Dan saya akan meningkatkan kedisiplinan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din, tadi teman di kelas datang nemu Ibu. Katanya Dini ngambil uang kas kelas ya untuk jajan. Iya Bu. Kenapa Dini ngambil uang kas untuk jajan? Soalnya Andini nggak ada dikasih uang waktu di rumah Bu. Jadi Andini pakai uang kasnya buat jajan. Oh, manusiawi sih Din. Kalau kita lagi lapar, pengen makan, terus uang yang ada itu
di dalam tas ada uang, walaupun bukan uang kita pasti kita pengen pakai ya, itu manusiawi. Cuman menurut Dini pakai uang kas itu bakal Dini lakuin lagi nggak? Nggak bakal, Bu. Menurut Dini keyakinan kelas apa yang telah Dini langgar sekarang? Kejujuran sama tanggung jawab, Bu. Oke, kejujuran dan tanggung jawab itu penting nggak sih buat Dini, menurut Dini? Penting, Bu. Kalau itu penting, berarti sekarang Dini bersedia dong untuk memperbaikinya. Iya, Bu, bersedia. Nah, apa yang bakalan Dini lakukan untuk perbaiki masalah ini? Uang yang Dini pakai bakal Andini ganti, Bu. Andini ganti semuanya. Oke, ke depannya? Depannya Andini nggak bakal ngelakuin lagi. Kalau misalkan Andini nggak bawa uang, Andini coba minjam ke teman-teman yang lain, Bu. Bagus. Nah, Ibu berharap yang Dini ingin perbaiki ini tidak akan berulang lagi masalahnya yang tadi. Jadi Dini telah memperbaikinya. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas. Tetap semangat ya Dini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelas 12 F9. Sangat senang diajak diskusi oleh Ibu Dira mengenai kesalahan saya pada hari ini, yaitu mengambil uang kas untuk saya gunakan untuk jajan. Mengenai masalah kali ini, saya akan introspeksi diri dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, dan saya akan menjadi lebih baik dari yang kemarin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di sini untuk membentuk keyakinan kelas. Kalian pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum. Peraturan kelas kenal nggak? Ada peraturan, ada tata tertib. Nah, keyakinan mirip dengan itu. Mirip dengan peraturan, mirip dengan tata tertib. Bedanya, kalau peraturan kalian kan merasa nggak terpaksa, ya enggak? Dan peraturan itu sudah ada. Tapi kalau yang keyakinan, kita bikin keyakinan kelas itu bersama. Menurut keyakinan kelas kita itu, kita maunya seperti apa kelasnya. Misal, contohnya kalian pengennya tidak ribut pas belajar. Berarti bisa bikin nanti di keyakinan kelasnya tidak ribut waktu belajar. Atau kalian pengen belajar itu yang tenang. Berarti kita akan bikin keyakinan kelasnya tidak meribut di selama jam PPM. Atau kalian maunya pas belajar nggak ada yang ribut karena makan, berarti tidak boleh makan dan minum saat belajar. Atau di sini sering ada yang penanya hilang. Nah, maka bisa bikin keyakinan kelasnya tidak boleh ada yang mencuri alat tulis orang lain. Nah, cuman beda keyakinan kelas dengan yang peraturan kelas. Kalau di peraturan banyak kata-kata negatif. Ada kata tidak, dilarang, nggak boleh, itu adanya di peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas, kata-katanya itu arahannya positif. Kalau tadi tidak boleh mencuri, berarti kita ubah kata tidak bolehnya berubah menjadi misal jangan boleh mencuri. Emang boleh mencuri keyakinan kelas? Enggak ya. Tapi bikinnya jujur atau memakai alat tulis sendiri. Jadi peraturan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya apa? Memakai alat tulis sendiri. Kalau seandainya tidak boleh datang terlambat, berarti kita bikin keyakinan kelasnya selalu datang tepat waktu. Paham? Kira-kira bisa bikin keyakinan kelasnya? Oke, sekarang bagi speaker, kalian cukup bikin satu keyakinan kelas yang ingin kalian yakini. Satu orang satu, nanti kita kumpulkan, lalu kita tempel di sini. Nanti Ibu akan ambil kesimpulannya. Pasti akan ada yang mirip-mirip. Dari yang banyak, nanti kita ambil yang mirip, kita jadikan satu, maka kesimpulannya adalah bakal jadi keyakinan kelas. Oke? Nah, sekarang kita coba bagikan ya.
Satu orang satu keyakinan, lalu kalian tempelkan ke depan. Dan terakhir itu adalah boleh minum selama pembelajaran. Ada 8 keyakinan kelas kita. Kalau kalian sudah bikinnya bersama, otomatis sama-sama diyakini dan sama-sama melakukannya. Bisa? Hari ini kita udah bikin 8 keyakinan. Kita akan tanda tangani keyakinan kelas ini. Bukti kalau kita sama-sama menyetujui keyakinan kelas
Ini. Oke, silakan bergantian menandatanganinya. Manusiahan sih wah. Oh.
Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Haryono, berasal dari SMA Negeri 2 Padang Panjang, kelas 12 F9. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Haryono, berasal dari SMA Negeri 2 Padang Panjang, kelas 12 F9. Perkenalkan nama saya Adelia Dasari, berasal dari kelas 12 F9. Menurut saya sangat penting. 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 Sangat penting dilakukan. 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 Karena bisa membuat kita lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangat penting dilakukan agar siswa lebih disiplin dan tanggung jawab.